negara para konglomerat. Awal 1960-an, Korea Selatan hancur karena perang. Negaranya miskin, rakyat bergantung pada bantuan asing. Tapi di bawah Presiden Park Chung-hee, negara ambil langkah berani, membesarkan segelintir perusahaan lokal jadi tulang punggung ekonomi nasional. Samsung, Hyundai, LG, 3 nama yang kini dikenal dunia. Tapi mereka tidak tumbuh liar. Negara yang menentukan arah, mengatur pinjaman, menekan korupsi, dan menuntut hasil nyata. Kalau gagal, dukungan dicabut. Kalau berhasil, hasilnya dikembalikan ke rakyat lewat riset, pajak, dan lapangan kerja. Park sadar, ekonomi tak bisa hidup dari bahan mentah selamanya. Ia mendorong perusahaan lokal ikut proyek besar negara, dari jalan raya, jembatan, hingga pabrik baja. Hyundai, yang awalnya perusahaan konstruksi kecil, kemudian dilibatkan dalam proyek besar seperti Gyeongbu Expressway, jalan raya pertama yang menghubungkan Seoul dan Busan. Proyek itu hampir gagal, akibat dana dan minim pengalaman. Tapi pemerintah tak menghukum, tapi malah turun tangan, membantu pendanaan dan riset. Dari situ, Hyundai tumbuh jadi raksasa industri, dan negara belajar cara membangun industri nasional dari nol. Dari sinilah lahir semangat Korea Incorporated, sebuah simbiosis antara negara dan industri, bukan untuk memperkaya segelintir orang, tapi membangun bangsa bersama. Sementara itu, di Indonesia, konglomerat juga tumbuh, tapi bukan dari kerja keras, tapi dari kedekatan dengan penguasa. Dari 9 naga hingga 9 haji, mereka menguasai hampir semua sektor pangan, energi, properti, media, keuangan, bahkan banyak proyek strategis nasional jatuh ke kelompok modal yang sama. Pada 80-an, banyak konglomerat lahir dari izin impor dan proyek pemerintah. Saat krisis 1998 datang, rakyat yang bangkrut, tapi para konglomerat diselamatkan lewat BLBI, utang negara untuk menolong pengusaha besar. Begitulah oligarki lahir dan bertahan hingga kini. Sementara pengusaha kecil terus berjuang sendiri. Modal kecil, kalah jaringan, kalah akses. Sebagian bertahan dengan usaha mikro, sebagian lainnya gulung tikar. Harga kebutuhan naik, tapi pendapatan stagnan. Kesenjangan makin lebar. Masih banyak warga yang hidup dengan kurang dari 200.000 per minggu. Konglomerat di sini bukan alat pembangunan. Mereka justru bisa menentukan arah kebijakan. Negara terlihat kuat di podium, tapi lemah di meja perundingan. Peraturan dibuat bukan untuk melindungi yang kecil, tapi mempermudah yang besar. Segelintir orang terus menambah gurita bisnis di semua sektor, sementara yang kecil makin kehilangan ruang untuk tumbuh. Selama uang lebih berdaulat daripada rakyat, pembangunan hanya akan jadi kata indah, diucapkan oleh mereka yang sudah dekat sejak awal. Kalau kekayaan terus berputar di tangan yang sama, apa arti kata maju buat kita? Tulis pendapatmu di komentar, like dan share kalau kamu makin paham. Follow untuk wawasan lainnya.